Aktivitas virus entomopatogen bakulovirus kelompok NPV untuk pengendalian ulat krayak Spodoptera litura fabriciu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Preti Panjaitan dengan NIM 2003011176, Ronaldi Pangaribuan dengan NIM 2003011053, Ahmad Faisal Amin Nasution dengan NIM 2003011097, dan Firdaus Merpaung dengan NIM 2003011238. Di sini kelompok kami akan membahas tentang virus entomopatogen dari bakulovirus kelompok NPV, yang kedua gejala serangan Spodoptera litura yang terinfeksi, yang ketiga perbanyakan NPV, teknik aplikasi efektivitas dan keuntungannya, serta kesimpulan. Yang pertama itu adalah virus entomopatogen bakulovirus dari kelompok NPV. NPV atau Nuclear Polyhedrosis Virus adalah salah satu jenis virus patogen yang berpotensi sebagai agensi hayati dalam mengendalikan ulat krayak karena bersifat spesifik, selektif, efektif untuk hama-hama yang telah resisten terhadap insektisida dan aman terhadap lingkungan. NPV merupakan salah satu anggota genus Baculovirus dari famili Baculoviridae yang memiliki dua genus, yaitu Nucleopolyhedrosis Virus atau NPV dan Granulovirus atau GV. Entomopatogen bakulovirus kelompok NPV. Berdasarkan jumlah nukleokapsid, NPV dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu single nukleokapsid atau SNPV dan multi nukleokapsid atau MNPV. Virus tersebut dapat mengendalikan serangan hama sasaran secara tepat karena bersifat spesifik, mempunyai kemampuan membunuh dengan cukup tinggi, biayanya relatif murah dan tidak mencemari lingkungan. Gejala serangan S. litura yang terinfeksi. Ulat krayak atau Spodoptera litura F merupakan salah satu hama daun yang penting karena mempunyai kisaran inang yang luas, meliputi kedelai, kacang tanah, kubis, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Spodoptera litura menyerang tanaman budidaya pada fase vegetatif, yaitu memakan daun tanaman yang muda sehingga tinggal tulang daun. Sebagian besar petani mengendalikan ulat krayak dengan mengendalikan insektisida yang diaplikasikan dengan dosis yang cenderung berlebihan, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Gejala serangan Spodoptera litura. Di lapangan, kematian larva Spodoptera litura akibat terinfeksi NPV ditunjukkan dengan gejala tubuh larva menggantung dengan kedua kaki semu bagian abdomen menempel pada daun atau ranting tanaman membentuk huruf V terbalik. Larva yang masih muda merusak daun dan meninggalkan bekas sisa-sisa epidermis bagian atas atau transparan dan tulang daun. Perbanyakan NPV. Mengambil sejumlah ulat krayak instart 4 dan 5 yang mati secara alami. Diambil dari lapangan yang kemudian dipelihara di laboratorium dengan memberi pakan buat larva induk dipelihara sampai menjadi imago, kemudian dikawinkan. Telur-telur yang dihasilkan dari pasangan imago kawin terlebih dahulu direndam atau sterilisasi dalam larutan 0,2% sodium hipoklorit selama 5 menit. Setelah larva mencapai instart 3, baru pakan daun diganti dengan pakan buatan. Saat diberikan pakan buatan, sebaiknya dipelihara secara individu. Waktu pengumpulan larva idealnya adalah sesaat setelah larva mati. Larva yang sudah dikumpulkan kemudian dihancurkan dengan digerus atau dengan menggunakan blender. Selanjutnya, disaring ekstrak sebanyak 3-4 kali dengan kain kasa. Pengeringan dilakukan pada ruangan yang kelembapannya relatif rendah. Setelah kering, lempengan NPV digerus atau ditumbuk menjadi bubuk halus. Teknik aplikasi efektivitas dan keuntungan. NPV dalam bentuk suspensi cair maupun dalam bentuk tepung atau wettable powder diaplikasikan sebagai aplikasi insektisida. Aplikasi ini dianjurkan pada sore hari, kurang lebih pukul 15 WIB hingga 16 WIB. Keunggulan NPV sebagai agen hayati antara lain adalah bersifat spesifik dan selektif terhadap inang sasaran, efektif terhadap larva yang resistan terhadap insektisida kimia, tidak merusak musuh alami, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia karena tidak meninggalkan residu beracun. Kesimpulan 1. Bioinsektisida Nuclear Polyhedrosis Virus atau NPV adalah salah satu jenis virus patogen yang berpotensi sebagai agensi hayati dalam mengendalikan ulat krayak karena bersifat spesifik, selektif, dan efektif. 2. Larva Spodoptera litura yang terinfeksi oleh NPV akan mati dan pecah, mengeluarkan cairan berwarna coklat susu dengan bau menyengat khas NPV. 3. Keunggulan NPV sebagai agen hayati antara lain adalah bersifat spesifik dan selektif terhadap inang sasaran. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami ingin menunjukkan video ilustrasi
mengenai bagaimana mekanisme dari virus NPV tadi bisa menangani ulat Spodoptera litura atau ulat gerayak. Berikut ini ialah video ilustrasinya. Berikut kami tayangkan video tentang pengaplikasian NPV, di mana NPV dalam bentuk suspensi cair maupun suspensi tepung diaplikasikan sebagaimana aplikasi insektisida seperti biasanya. Larutan NPV tadi disemprot ke tanaman yang terkena Spodoptera litura. Kemudian butiran-butiran NPV tersebut akan masuk ke dalam tubuh Spodoptera litura. Seperti yang terlihat pada video animasi berikut. Ulat gerayak atau Spodoptera litura akan terus memakan daun tanaman muda. Dan pada saat NPV disemprotkan akan masuk ke dalam tubuh ulat gerayak tersebut. Nukleur polyhidrosis virus atau NPV akan berkembang di dalam tubuh serangga tersebut, sehingga membuat Spodoptera litura menjadi kering dan mati. Baik, demikian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada saran dan pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih.